Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Zahra Ayusti dengan NIM 64190335 dari kelas 644B01 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi operasi, produksi, dan produktivitas. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah strategi operasi. Strategi operasi merupakan suatu visi dari fungsi yang menetapkan keseluruhan arah bagi pengambilan keputusan. Strategi operasi terbagi menjadi 4 elemen. Yang pertama adalah misi. Misi merupakan penjelasan dari fungsi tujuan operasi dalam strategi bisnis. Misi harus menyatakan prioritas di antara tujuan operasi, baik menyangkut biaya, kualitas produk, pelayanan, dan lain sebagainya. Contoh, misi operasi pabrik elektronik menyediakan produk sesuai dengan permintaan pasar dan berkembang menjadi perusahaan berkualitas dan memimpin pasar di bidang elektronik. Yang kedua, tujuan. Tujuan operasi harus diterapkan dalam bentuk kuantitatif agar dapat diukur seberapa besar pencapaian tujuan tersebut. Contohnya, biaya pabrik dari penjualan ditetapkan 48% dan 3 tahun lagi diharapkan menjadi 45%. Yang ketiga, kemampuan khusus. Kemampuan khusus adalah menciptakan operasi apa yang harus unggul secara dari para pesaing terkait dengan misi operasi. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan adalah penjabaran bagaimana tujuan operasi akan dicapai. Faktor-faktor yang mendorong perlunya strategi operasi. Yang pertama, dorongan keinginan untuk menekan biaya akan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, melemahnya bargaining position dalam menghadapi supplier bahan baku, suku cadang atau komponen. Yang ketiga, saingan semakin kuat dalam pemasar produk yang sama. Pembahasan kedua mengenai strategi produksi. Strategi produksi atau production strategi merupakan pola keputusan atau pola tindakan yang diambil perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Strategi produk merupakan salah satu keputusan penting dalam ruang lingkup marketing. Jadi, apa yang ada dan sesuai dalam marketing diserap oleh strategi produk. Singkatnya, marketing berkontribusi terhadap strategi produk dalam hal daur ulang produk, spesifikasi produk, penentuan target, dan memasarkan produk. Di dalam strategi produksi terdapat jenis produk berdasarkan tingkatannya, yaitu pertama, produk inti, terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk atau inti manfaat. Yang kedua, produk aktual, merupakan produk nyata yang memiliki tingkat mutu, sifat, rancangan, nama merek, pengemasan, dan sifat lain yang digabungkan untuk memberikan manfaat produk inti. Yang ketiga, produk tambahan merupakan tambahan bagi produk inti dan aktual agar menciptakan dan menawarkan kumpulan manfaat yang paling memuaskan konsumen. Untuk pengembangan dan pemasaran produk individual, perlu perhatian mengenai atribut produk, penetapan merek, pengemasan, penempelan label, dan jasa pendukung produk. Pemasar juga membagi produk dan jasa menjadi 2 kelas besar berdasarkan pada jenis konsumen yang menggunakannya. Yang pertama adalah produk konsumsi. Produk konsumsi merupakan apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Ini mencakup produk sehari-hari, produk belanja, produk khusus, dan produk yang tidak dicari. Yang kedua, produk industri. Produk industri merupakan barang yang dibeli untuk diproses lebih lanjut atau untuk dipergunakan dalam melakukan bisnis. Terdapat 3 kelompok produk industri, yaitu bahan dan suku cadang, barang modal, dan perlengkapan atau jasa. Cara melakukan strategi produk. Salah satu cara untuk melakukan strategi produk yaitu melalui merek. Definisi merek menurut Asosiasi Pemasaran Amerika adalah suatu nama, simbol, tanda, atau desain yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari para pesaingnya. Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lainnya, diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek atau brand loyalty. Kotler menambahkan bahwa suatu merek adalah suatu simbol kompleks yang menjelaskan 6 tingkatan pengertian. Yang pertama adalah atribut produk. Merek memberikan ingatan pada atribut tertentu dari suatu produk. Misalnya kita mendengar merek Nutrisari, tentunya kita akan teringat minuman rasa jeruk. Yang kedua, manfaat.
atribut produk yang dapat diingat melalui merek harus dapat diterjemahkan dalam bentuk manfaat, baik secara fungsional dan manfaat secara emosional. Misalnya, atribut kekuatan kemasan produk menerjemahkan manfaat secara fungsional, dan atribut harga produk menerjemahkan manfaat secara emosional yang berhubungan dengan harga diri dan status. Yang ketiga, nilai. Merek mencerminkan nilai yang dimiliki oleh produsen sebuah produk. Misalnya, merek Sony mencerminkan produsen elektronik yang memiliki teknologi yang canggih dan modern. Yang keempat, budaya. Merek mempresentasikan suatu budaya, misalnya Mercedes mempresentasikan budaya Jerman yang teratur, efisien, dan berkualitas tinggi. Yang kelima, kepribadian. Merek dapat diproyeksikan pada suatu kepribadian tertentu. Misalnya Isuzu Panther yang diasosiasikan dengan kepribadian binatang panther yang kuat. Yang terakhir adalah pengguna. Merek mengkelompokkan tipe-tipe konsumen yang akan membeli atau mengkonsumsi suatu produk, misalnya Honda Jazz untuk konsumen remaja dan pemuda. Pembahasan terakhir adalah strategi produktivitas. Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil dengan sumber untuk menghasilkan hasil tersebut. Untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitas, banyak organisasi telah mengembangkan program peningkatan produktivitas. Ada beberapa hal penting yang pada umumnya harus diikuti perusahaan agar program peningkatan produktivitas berhasil, yaitu pengukuran produktivitas, komitmen organisasional, dan umpan balik atas hasil-hasil yang dicapai. Langkah-langkah untuk mencapainya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan ukuran produktivitas pada seluruh tingkat organisasi. Yang kedua, menerapkan tujuan peningkatan produktivitas dalam konteks ukuran yang ditetapkan. Yang ketiga, tujuan produktivitas ini hendaknya realistik dan mempunyai batasan waktu. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, mengimplementasikan rencana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.